Istri raja-raja Fir'aun di Mesir kuno dikubur hidup-hidup di dalam piramid bersama jasad suami mereka. Pastilah mereka berteriak ketakutan di dalam sana. Namun, hal paling seram dari itu adalah beberapa dari istri tersebut ada yang benar-benar rela melakukan hal tersebut demi cintanya kepada suami. Salah satu karakter dalam sequel film detektif dari buku Agatha Christie, Death on the Nile, menceritakan legenda sejarah tersebut kepada Hercule Poirot. Pardon my French. Pokoknya Poirot aja lah bilangnya ya, biar lebih gampang. Detektif Poirot mendengarkan dengan alis mengernyit di atas kumis spektakuler miliknya. Kasus yang ia tangani di atas kapal mewah di Sungai Nil ternyata membawa tantangan tersendiri, karena kasus tersebut paralel dengan istri-istri Fir'aun. Kasus yang berhubungan dengan hal yang tidak dimengerti oleh Poirot, cinta. Sosok detektif itu memang dikenal sebagai pribadi yang dingin, yang tajam logika, suka menyombongkan kepintaran dan kemampuan analisisnya. "Aku gak pernah salah," kata si Poirot mantap dalam salah satu adegan. Kita semua telah melihat sisi unggul detektif tersebut di film pertamanya, Murder on the Orient Express, di tahun 2017. Pada film kedua ini, Kenneth Branagh, yang jadi sutradara sekaligus pemeran Poirot, berusaha menggali sisi yang lebih manusiawi dari karakternya. Poirot sekarang jadi punya layer. Perasaan kesepiannya dieksplorasi, masa lalunya digali. Adegan opening film ini bukan hanya berfungsi untuk lucu-lucuan soal origin kumisnya yang ikonik, melainkan juga ngeset kenapa Poirot menjadi seperti sekarang. Poirot diceritakan punya relationship yang kandas, sehingga dia tidak bisa mengerti ketika menjumpai perbuatan yang seperti rela melakukan apapun demi cinta. Perbuatan yang menjadi kunci kasus pembunuhan yang harus ia pecahkan. Mengenai kasus pembunuhan itu pun, kini dilakukan oleh film dengan lebih banyak pembangunan. Durasi 2 jam film ini nggak habis di misteri pemecahan kasus saja. Film mengambil waktu untuk mendevelop setting dan latar di belakang kasus tersebut. Diceritakan saat Poirot menikmati liburan di Mesir, dia ketemu sama sahabatnya dari film pertama, si Bouk. Nah, Bouk yang diundang ke pesta perayaan pernikahan kenalannya, yang anak orang kaya, mengajak Poirot ikut serta. Tapi ternyata si Poirot udah pernah ketemu sama dua mempelai di pesta tersebut. Nah, dalam pertemuannya waktu itu, beberapa minggu sebelumnya, Poirot tahu bahwa si Simon, si pengantin cowok, seharusnya bertunangan dengan cewek lain. Nah, disinilah letak awal masalah. Mantan pacar Simon ternyata beneran ngekor pernikahan pesta-pesta itu. Menyebabkan istri Simon, si Lynette, terusik sehingga meminta sang detektif untuk ikut ke acara mereka di kapal yang berlayar di Sungai Nil. Nah, si Lynette ini merasa dirinya nggak aman. Karena selain mantan pacar suaminya tersebut, Lynette merasa semua tamu pesta yang adalah kerabat dan sahabatnya mengincar harta miliknya. Nah, pembunuhan si Lynette baru terjadi di midpoint cerita, sekitar 1 jam setelah opening. Poirot harus memeriksa satu persatu hubungan para karakter, harus menganalisa hal yang bertentangan dengan pengalaman cintanya sendiri yang minim. Intensitas makin tinggi ketika jumlah korban terus bertambah. Death on the Nile bukan saja soal kasus, tapi juga soal pembelajaran bagi detektif jagoan ini. Buatku, Death on the Nile jadi lebih fun. Poirot yang sekarang tidak lagi kubandingkan dengan Poirot versi film jadul, karena dengan tambahan layer alias galian, Branagh seperti sudah sah menciptakan Poirot versi dirinya sendiri. Poirot versi modern ini punya sisi dramatis yang menyenangkan untuk disimak. Entah itu keangkuhannya sebagai detektif paling hebat, atau sisi vulnerable-nya sebagai manusia yang paling kurang pengalaman dalam hal relationship. Poirot di film ini selain penuh ego, juga kadang terlihat canggung. Dia bahkan gak senyaman itu berada di atas kapal. Panggung tertutup kali ini menjadi salah satu kelemahan bagi Poirot, yang menyebut kapal bukan salah satu cara bepergian favoritnya. Itu semua membuat karakternya ini manusiawi. Film tidak lagi seperti mendewakan Poirot. 12 karakter tersangka pun tak lagi seperti karakter latar yang ada hanya untuk ngasih tahu atau ngasih petunjuk sebagai sebuah misteri. Mereka kini punya backstory dan relationship juga yang semuanya harus ditelusuri oleh Poirot. Bahkan sebelum kasus pembunuhan itu terjadi. Nah, sebanyak itu karakter, eksposisi memang tak terhindarkan. Sekuen pengenalan karakter tetap penuh dialog. Kita dilihatin satu orang,
yang apa-apa tentangnya dijelaskan lewat kata-kata yang ngasih tahu siapa mereka ke Poirot. Nah, semua itu dikalikan 12. Film ini bisa sangat terbebani jika hanya tergantung kepada eksposisi tersebut. Untungnya, film ini luas. Para karakter itu dilihat dari mata elang Poirot, yang berarti kita juga melihat mereka lewat sesuatu yang tersirat, yang hanya ditunjukkan oleh kamera. Kebiasaan mereka, apa yang mereka bawa, inilah cara film membuat kita ikut curiga dan berpikir bersama Poirot. Sehingga ngikutin cerita yang cukup padat ini jadi selalu menyenangkan. Adegan interogasi misalnya. Di film ini diperlihatkan Poirot menginterogasi masing-masing tersangka pembunuhan dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang langsung dikonfrontasi, ada yang diajak duduk makan kue dulu, ada yang ditanyai kayak polisi gitu kan. Nah, dari adegan interogasi itu saja, film sudah membangun karakter Poirot dan karakter yang sedang ditanya bersamaan sekaligus. Menunjukkan kepahaman Poirot dalam dealing with karakter, serta membuka lebih banyak lagi tentang karakter yang lain. Karena lebih berlayar itu, maka penampilan akting para pemain turut serta jadi lebih asik untuk diikuti. Film ngasih role yang tepat kepada aktor dan mereka bermain untuk efek yang maksimal. Gal Gadot bermain sebagai karakter penuh karisma seperti Cleopatra, tapi di sini dia nggak dibikin sempurna Wonder Woman. Dia nggak cuma melakukan hal yang biasa Gal Gadot lakukan dalam film-film. Film ini literally ngambil waktu 1 jam untuk bikin kita naik turun mengamati para karakter, sikap mereka seperti apa misalnya. Menanamkan relationship yang harus disibak oleh Poirot. Untuk melakukan itu, setiap aktor harus bermain sama berlapisnya. Favoritku di antara semua adalah karakter Jacqueline yang diperankan oleh Emma Mackey. Ini aku nyangka dia diperankan oleh Margot Robbie. Karena mirip banget. Nah, dia tuh adalah Jacqueline ini adalah mantan tunangan Simon yang terus muncul gangguin mereka pesta. Nah, banyak banget percikan emosi yang datang dari karakter ini. Poirot aja bahkan bisa dibilang belajar banyak dari cewek ini. Mantan tuh mau-maunya datang karena diundang. Ada juga mantan yang terus datang tanpa diundang. Siapapun yang pernah jatuh cinta pasti setuju bahwa manusia bisa jadi senekat dan nggak mikirin diri sendiri itu kalau sudah menyangkut perasaan cinta sama seseorang. Tentunya itu seperti yang ditunjukkan oleh film ini. Dapat menjadi hal yang positif ataupun dapat menjadi hal yang negatif. Poirot pengen kekasihnya stay demi dirinya apa adanya. Tapi di sisi lain dia juga melihat ada orang yang ngotot stay dan itu tidak berujung kepada hal yang baik. Cinta memang pengorbanan dan kompromi, tapi seharusnya ada batas untuk itu semua. Nah, itulah yang diceritakan film ini sebenarnya. Tapi bagai pedang bermata dua, padatnya cerita dan kasus yang gak langsung muncul dapat dianggap oleh penonton sebagai cerita film ini lambat. Worst case-nya, film ini dianggap membosankan di paruh awal karena penonton pengen langsung ke kasus. Penonton gak benar-benar peduli sama karakter, sama drama mereka. After all, motif cinta memang sudah terlalu sering digunakan dalam film-film. Dan aku agak-agak setuju pada beberapa bagian untuk kritik soal ini. Cerita latar atau cerita personal karakter memang perlu untuk dikembangkan, tapi mungkin ya nggak sepanjang ini gitu. Mestinya bisa lebih diperketat lagi supaya nggak kemana-mana ceritanya. Kayak opening tuh, yang nunjukin Poirot muda di medan perang. Aku nggak ngerasa harus banget cerita ini bermula dari medan perang gitu. Tema konsekuensi tak terduga, tema kekasih yang pergi karena tidak menerima diri apa adanya, bisa saja diceritakan dengan setting yang lain. Bukan apa-apa, setting perang di awal tuh malah seolah jadi misleading. Karena film ini nantinya nggak bakal balik lagi ke persoalan perang. Ya jadi kenapa di build up perangnya gitu? Kenapa harus sedetail itu di awal? Cukup ngeliatin sesuatu terjadi kepada fisik Poirot tanpa menimbulkan dua setting atau dua tone yang berbeda di dalam cerita. Dan ngomong-ngomong soal tone, aku suka sequel ini mempertahankan tone ringan, quirky dengan sprinkle-sprinkle komedi. Visualnya juga tetap dibuat megah. Film kedua ini menampilkan pemandangan Mesir yang menakjubkan, yang kebanyakan digunakan sebagai transisi adegan. Lingkungan cerita jadi hidup. Kita nggak pernah lupa cerita ini ada di mana. Kepentingan kenapa harus Mesir juga sudah di-establish lewat keparalelan yang kusebut di awal review. Cuma, ada beberapa kali film ini kayak bablas. Menampilkan hal yang tidak perlu, yang tidak benar-benar ngaruh ke cerita. Kayak misalnya ada adegan Gal Gadot kena jump scare sama ular. Easily adegan tersebut bisa dipotong, karena nggak ngaruh. Atau paling tidak waktunya digunakan untuk melihat lebih banyak ke dalam Poirot saja. Karena di film ini masih ada beberapa hal yang dilakukan oleh Poirot yang kita nggak tahu. Yang berarti film ini masih melepas pasang kita kepada si tokoh utama.
Dibandingkan film pertamanya, aku lebih suka sequel ini. Menurutku lebih fun, lebih banyak bermain dengan karakter. Tidak hanya menganggap mereka sebagai kepingan puzzle dalam misteri whodunit. Malahan, film ini memang baru menjadi whodunit di pertengahan akhir. Awalnya tuh padat oleh backstory dan drama karakter, yang diniatkan untuk menarik kita semakin masuk. Aku suka perkembangan karakter Poirot dan kurasa beranak sudah sah mengambil alih karakter ini sebagai visinya, sebagai versinya. Aku certainly gak sabar pengen lihat petualangan Poirot berikutnya. Namun aku sadar yang biasanya aku sebut fun itu biasanya boring bagi sebagian besar penonton. Karena fun di sini tuh memang berupa banyak obrolan karakter. Maka film ini masih bisa diperbaiki sedikit lagi mestinya. Masih banyak yang bisa ditrim untuk menjadi lebih efektif. Setidaknya untuk membuat ceritanya lebih cepat menjelma kepada apa yang menjadi alasan penonton membeli tiketnya dari awal, yaitu kasus pembunuhan. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Death on the Nile. That's all we have for now. Seberapa jauh kalian rela bertindak demi sesuatu yang dicinta? Di mana kalian meletakkan garis antara cinta dengan obsesi tak sehat? Share pendapat di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydersit di chiptolka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.